Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak semua, mungkin kalian sudah mempelajari pertumbuhan hewan, ya, perkembangbiakan hewan, di mana hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, setiap tahapan perkembangbiakan hewan itu juga berbeda-beda. Sekarang kalian bisa mengamati bagaimana gambar telur ayam, kemudian anak ayam dan induk ayam. Ada juga di sini kalian melihat dari gambar itu ada kupu-kupu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana daur hidup kupu-kupu. Dari gambar dapat kita lihat bahwa setelah beberapa hari telur kupu-kupu itu menetas menjadi ulat, ya. Ulat kemudian memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Kemudian ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, setelah itu tubuh ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Nah, semua makhluk hidup memiliki daur hidup yang berbeda. Kita melihat begitu sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita melihat daur hidup kupu-kupu, ya. Dari pertama kupu-kupu menetas menjadi ulat, kemudian ulat makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar, kemudian ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong, dan setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, ya. Nah, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Kemudian ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada juga yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif, ya. Nah, tentunya kalian sering melihat di pekarangan rumah, ya, di sekeliling rumah kita mungkin ada kupu-kupu yang berterbangan begitu, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengikuti gerakan sesuai gambar. Bagaimana itu posisi tidur telentang, ya, sambil mendekap kaki dan badan. Artinya gerak telur. Gerak telur itu kita mencoba untuk bagaimana kupu-kupu mendaur hidupnya. Kita contoh gerakannya telentang, kita tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan. Itu gerak telurnya. Kemudian posisi badan merangkak. Nah, itu gerak ulat, ya. Perlahan tapi pasti itu merangkak. Itu gerak ulat. Kemudian posisi berdiri. Tangan mengepal dan disimpan di atas kepala, ya. Nah, salah satu kaki diangkat, itu menyerupai gerak menggantung pada pohon. Artinya sama juga dengan gerak kepompong. Nah, kemudian kita melihat posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu sambil berlari, sambil melompat-lompat. Itu kita mencoba gerakan kupu-kupu, ya. Baik, kemudian ada hewan selanjutnya, katak, ya. Kita akan melihat daur hidup katak. Nah, daur hidup katak ini dimulai dari telur, ya. Katak telur, kemudian berudu, setelah berudu ada katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Nah, kita bisa lihat, ya, bahwa selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, kemudian berudu, katak muda sampai dengan katak dewasa. Katak itu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Dari hidup katak ini kita bisa melihat
dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, kemudian katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Setelah itu kita bisa lihat gambar daur hidup nyamuk ya. Pertama sama ya, gambar daur hidup nyamuk ini dimulai dari telur, kemudian ada jentiknya, ada pupa, kemudian pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penjelasannya, bahwa daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur ya. Telur nyamuk berada di atas air. Nah, kemudian ketika sudah menetas, telur ini menjadi jentik-jentik ya. Menjadi jentik-jentik, dan jentik-jentik ini nanti berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu pupa ini berubah menjadi nyamuk ya. Tahapan perkembangan nyamuk itu berlangsung sangat cepat dan terjadi pada media air ya. Nyamuk itu ya berkembang hidup di air ya. Ada airnya, media air, maka sangat cepat perkembangannya. Beberapa nyamuk itu dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh misalnya penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah ya. Nah, penyakit demam berdarah ini dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, masih banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Nah, salah satu penyebab mengapa nyamuk itu bisa mengakibatkan kematian, karena salah satu penyebab berkembangnya nyamuk ini adalah banyaknya genangan air. Genangan air ada di mana-mana, misalkan sisa makanan kita yang berbentuk plastik, kemudian kaleng ya, yang ada di sekitar rumah kita begitu ya, ada ember apalah yang berbentuk bisa menampung air. Nah, nyamuk sangat suka berdiam di situ. Maka dari itu tugas kita adalah bagaimana membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai. Agar apa? Agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk ya. Oleh karena itu kita harus bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster nantinya ya. Anak-anak semua, kita ketahui bahwa nyamuk itu sangat senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur itu nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur ya. Maka dari itu jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitar kita agar tidak dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk ya. Agar supaya kita selalu menjaga kebersihan lingkungan kita untuk menjaga kesehatan kita. Mungkin di rumah kita punya penampungan air kayak bak mandi ya. Bak mandi itu harus sering-sering kita kuras ya, kita bersihkan. Kalau kita ada waktu kita bersihkan, 1 minggu itu minimal 2 kali ya kita membersihkan bak air kita. Karena bak air itu jarang sekali kita membersihkannya. Kalau masih ada air kita tambah terus sampai penuh ya. Jangan sampai begitu. Jadi kita kalau ada penampungan air, bak air di rumah kita, kalau masih sedikit kita buang, kita kuras, kita bersihkan. Agar supaya jentik-jentik nyamuk, telur nyamuk itu tidak berkembang biak di tempat penampungan air kita ya. Baik anak-anak semua, sekarang kita akan berlatih bahwa kita melihat ada binatang yang lain, hewan yang lain, yaitu penyu. Penyu ini berkembang biak juga dengan cara bertelur. Nah, penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Mungkin anak-anak semua ya pernah melihat penangkaran penyu ya. Sebuah penangkaran penyu kita lihat
memiliki 3 bak penyimpanan anak penyu. Nah, setiap bak itu berisi 130 ekor anak penyu. Nah, sekarang kalau setiap bak itu mempunyai 130 ekor anak penyu, berarti kalau hasil dari 3 bak itu kira-kira berapa? Ya. Nah, berarti kita harus menggunakan perkalian, ya. Bagaimana perkalian yang kita lakukan? Ada 3 cara, tetapi yang paling mudah adalah bagaimana perkalian ini kita lakukan dengan cara bersusun, ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah kita tulis dulu 130 dikali 3, ya. Artinya 130 anak penyu mempunyai 3 bak, berarti kita akan menghitung berapa jumlah ketiga bak ini. Bisa kita hitung dengan cara penjumlahan. 130-nya kita tambahkan sampai 3 kali. Tetapi untuk lebih mudah, bagaimana kita hitung dengan perkalian bersusun. Nah, caranya adalah kita tulis 130 kita kalikan 3. Pertama yang harus kita lakukan perkalian bersusun ini, kita mulai dari kanan dulu. Kita kalikan satu-satu. Pertama kita hitung 3 dikali 0. Nah, 3 dikali 0, ingat bahwa setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0, ya. Misalnya 1000 dikali 0 tetap 0 hasilnya. Misalnya 350 dikali 0 tetap 0. 3 dikali 0 ya tetap 0. Nah, kita tulis 3 dikali 0, itu langkah pertama, ya. 3 dikali 0 tetap 0. Kita tulis 0. Kemudian yang kedua adalah 130 kali 3, 3 dikali 3, ya. Langkah kedua yang kita lakukan adalah 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Nah, kita tulis di sini, ya. 3 dikali 3. Iya, 3 dikali 3 sama dengan 9, kita letakkan di bawah, ya. Di bawah angka 3 ini 9 di situ. Nah, kemudian langkah ketiga, yang pertama 3 kali 0 0, 3 kali 3 9, kita letakkan di bawah. Dan yang ketiga adalah kita tulis 3 dikali dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3, ya. Berarti kita tulis 390, ya. Jadi hasil perkalian, ya. Hasil perkalian 130 anak penyu tadi di dalam 3 bak itu hasil jumlahnya adalah 390. Nah, begitu cara menghitung perkalian, ya. Baik anak-anak semua, dengan menghitung perkalian ini mudah-mudahan kita bisa menjumlahkan bilangan yang besar ataupun kecil dengan cara perkalian, biar perkalian bersusun lebih mudah, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mungkin pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini dulu, dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kita pelajari itu akan bermanfaat untuk kita dan menjadi barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.